tidak bisa produksi mangga podang. Kalau kalian tahu mangga kuning podang itu di UK dia import. Oke. Terus mangga gadung di sana juga import, durian juga import, itu sayur, buah itu import. Nah, dari what we have dan UK goal, di sini ada kolerasinya. Apa kolerasinya? Sama-sama punya interest ke ekspor import, sama-sama berkaitan dengan UKM. Oke? Akhirnya di career plan, oh ini salah nih kolaborasinya. Ini saya tulis. Jadi di career plan ini saya menulis tentang kebijakan sebagai penyambung bisnis UK dan Indonesia. Yang kedua, saya itu menjadi inisiator UKM untuk ekspor. Oke. Jadi ada dua hal di career plan itu yang saya kolaborasikan, yaitu tentang kebijakan penyambung bisnis UK dan Indonesia. Kalau misalkan dalam bahasa bisnis itu namanya bridging, kita sebagai bridging, konektornya. Yang kedua, saya menjadi inisiator UKM untuk ekspor. Kenapa? Karena ketika UKM itu ekspor, ya kan, ini ada problem. Problemnya apa? Namanya UKM itu kan ekspor pasti produknya nggak sebagus PT ya, perusahaan PT. Sehingga saya jelaskan itu waktu interview bahwa sebenarnya Indonesia itu bisa bikin holding untuk UKM yang mana bisa ekspor bareng. Hal itu sudah dilakukan oleh negara Cina. Kita pun juga impor dari Cina, ya kan? Itu juga menggunakan PT bareng bersama agar transportnya murah. Nah, dari kasus ini semua saya menuliskan bahwa karir plan-nya akan menjadi inisiator itu tadi tentang ekspor dan impor. Ini salah satu karir plan-nya. Yang salah duanya adalah tentang education, tentang pendidikan. Nah, itu juga saya masukkan ke dalam esai. Cuman untuk pendidikan memang kasusnya nggak terlalu banyak. Oke, ini kasus satu. Kita bahas kasus dua. Kasus dua ini adalah temanku. Temanku itu seorang bidan. Jadi seorang bidan. Dia punya pengalaman dalam kesehatan ibu dan anak. Oke. Mempunyai bisnis di bidang kesehatan ibu dan anak. Jadi bisnisnya itu tentang kesehatan fisik, kesehatan mental ibu dan anak, biar nggak stres, biar fisiknya kuat untuk melahirkan dan lain-lain. Terus habis itu pernah menjadi bidan profesional yang di-hire khusus oleh Kemenkes untuk ditempatkan di daerah NTT. Oke. Terus punya keinginan untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak. Karena angka kematian ibu dan anak di Indonesia salah satu yang tertinggi. Dan kita melihat apa yang UK punya dan goalnya. Yang pertama adalah waktu itu memang dan saat ini Inggris itu atau UK itu mempunyai keilmuan yang bagus di bidang kebidanan. Faktanya adalah angka kematian ibu dan anak di UK itu salah satu terendah sedunia. Habis itu, kenapa? Karena kampus-kampus UK itu bekerja sama dengan National Health Insurance. Kalau di Indonesia itu ada BPJS, yang mana bidan itu menjadi ujung tombak untuk kelahiran. Kalau di Indonesia, bidan itu untuk BPJS biasanya dia rujukannya ke dokter. Makanya ini temanku ini pengen menjadi kontributornya. Harusnya bidan dong, kayak gitu. Terus habis itu salah satu concern utama UK adalah kerjasama di bidang kesehatan. Kalau kalian cek di uk.gov.uk, di situ sudah dijelaskan bahwa UK itu memang investasi banyak di bidang kesehatan. Sehingga ketika mereka teman saya itu membuat esai, apa yang dituliskan adalah yang pertama dan kerjasama dalam membantu pengurangan kematian ibu dan anak. Karena kan dia sudah kerja di Kemenkes. Terus punya concern mengurangi angka kematian ibu dan anak. Dan ternyata Inggris adalah tempat yang bagus untuk mengurangi kematian, belajar bagaimana mengurangi angka kematian ibu dan anak. Terus habis itu kita bisa kolaborasi. Kolaborasinya di bidang kesehatan, terutama kesehatan ibu dan anak.
Sehingga teman saya itu bisa menjadi pioner bidan dalam mengatasi problem ini. Oke, jadi kasusnya kenapa kok teman saya menuliskan sebagai pioner bidan? Jadi gini, kalau di berbagai bidang yang lain mungkin ada, misalkan di bisnis kalian bisa nyebutin lah orang terkaya di Indonesia siapa gitu. Di bidang ekonomi, keuangan kalian bisa nyebutin. Tapi kalian tidak bisa menyebutin siapa pioner atau enggak bidan yang terkenal secara nasional. Nggak bisa. Kenapa? Karena memang pionernya sedikit sekali. Cuman satu atau dua. Bidan Yesi, bidan Tantri, atau bidan... Cuman itu aja. Jadi sangat sedikit sekali. Jadi ambisi untuk menjadi pioner itu sangat memungkinkan karena memang jumlahnya tidak banyak. Oke? Nah, dari ini semua kita bisa menyimpulkan bahwa membuat esai itu memang kira-kira seperti ini. Kalian harus punya sesuatu kebanggaan, what we have, gitu kan? Itu tercantum pada esai leadership dan networking. Oke? Terus habis itu kalian harus cek benar-benar tentang apa yang UK punya. Jadi esai itu kan ada 4, kalian harus plotkan 2. Dua. Yang 2 ini tentang networking dan leadership. Networking dan leadership ini adalah apa yang kalian punya. Dan yang kedua adalah apa yang UK punya tentang kampus tujuannya dan juga career plan-nya. Career plan-nya ini nanti kamu dikoneksikan apa yang kita punya ini. Sehingga terjadilah kolaborasi. Nah, takutnya teman-teman itu terlalu semangat untuk menulis esai chevening, gitu. Kadang kolaborasinya tidak tertulis, tidak tertuang. Nah, ini agak bahaya, gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman agak bingung tentang apa yang harus kita lakukan, bagaimana cara menulis esai, kalian harus ngeplot dulu kayak tadi. Di sini kalian harus menulis list track record pribadinya dulu, pengalaman, skill, relasi. Habis itu baru kalian bikin yang networking skill-nya atau enggak karir plan-nya itu. Habis itu kalian koneksikan. Jadi dia nyambung. Cerita satu tadi tentang leadership. Oke, nanti masuk lagi networking. Oke, bagus juga. Habis itu nanti masuk ke studi in UK. Oh iya ya, karena ada permasalahan kayak gini, pengalaman kayak gini. Oh, masuk akal juga ya kalau misalkan dia masuk kampus A, ya kan? Terus ketika mereka itu masuk ke karir plan-nya, oh iya, masih relevan. Nah, itu yang diharapkan UK. Jadi, yang diharapkan UK itu bukan leadership berdiri sendiri, networking berdiri sendiri. Enggak, ini nyambung. Jadi, ini chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4. Ada 4 chapter. Jadi, ini harus nyambung sekali gitu. Terus ada beberapa pertanyaan kadang, apakah kalau misalkan apa itu beda profesional, beda jurusan berbeda kayak tadi, jurusan berbeda atau profesional berbeda, terus habis itu ngambil jurusan yang berbeda dengan backgroundnya, apakah memungkinkan? Jawabannya saya tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena ketika ada kasus itu bisa lolos, tapi itu sangat kecil sekali. Dan itu esainya sangat bagus, jadi saya tidak akan merekomendasikan kayak gitu. Tapi pada umumnya ketika ini berbeda semuanya, ini nanti nggak nyambung ceritanya. Kita kan diajari Inggris itu kan bikinlah esai yang bagus gitu. Nah, kalian kalau misalkan tes IELTS itu kan ada question 1 sama question 2. Itu question 1 itu tentang data. Nah, datanya itu harus nyambung kan, nggak loncat-loncat. Ada bridging-nya kan. Question 2 kan juga sama. Itu ada cerita, ada permasalahan, itu harus ada bridging antar kalimatnya. Kalau ini antar chapternya, jadi chapternya harus ada bridgingnya. Jadi di sini kita bisa lihat semuanya dari kasus saya. Dari kasus saya pribadi tentang bisnis, kalian bisa melihat bahwa membuat esai di dunia bisnis itu tidak hanya sekedar oh saya pengen bikin startup,
Terus